Yang ke-19, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang berdosa? Saya bacakan Galatia 6 ayat 1. Adalah sebuah tanda penting lainnya tentang keadaan kerohanian kita. Ya, saya bacakan Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Kalau ada saudara seiman, katakanlah sesama hamba Tuhan Sami jatuh dalam dosa, ada beberapa reaksi yang salah. Yang pertama, kita kritik. Yang kedua, kita keras terhadap dia. Yang ketiga, kita kasar. Yang keempat, kita bilang, udah kubilang kan. Yang kelima, kita bilang, udah terlalu parah itu. Walaupun diampuni Tuhan, kau enggaknya bisa lagi kau balik melayani. Tidak ada pertolongan Tuhan bagimu. Jangan demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau Zoe ada di dalam kita tahu kerinduan hati Tuhan mengampuni, memulihkan. Daud berkata di Mazmur 3 ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Jadi inilah yang dikatakan semua orang percaya tentang Daud pada waktu ia jatuh dalam dosa. Ya, pada waktu dia melakukan hal tidak baik dengan Batseba. Lalu anaknya mati, dia menjalani disiplin yang berat. Lalu orang berkata, tidak ada harapan bagi Daud. Tuhan sudah selesai berurusan dengan Daud. Tapi ternyata mereka salah. Tuhan memulihkan Daud. Dan Tuhan tidak mengangkat kembali janjinya yang berkata bahwasanya tahta keturunan Daud akan kekal selamanya, dan dari Daud akan lahir juru selamat, tetap lahir. Makanya Kristus disebut anak Daud. Saudaraku, seorang anak Tuhan yang dewasa rohani seharusnya menyadari bahwa dia sendiri pun dapat jatuh dalam dosa. Dia telah belajar untuk menjadi peka terhadap pergumulan dan pencobaan yang menimpa semua orang. Dan dia bersyukur karena kasih karunia Tuhan, dia tidak seperti itu. Dia tidak demikian. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita pun bisa sama seperti mereka. 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kalau kita tetap keras, kita tetap mengkritik saudara kita yang jatuh dalam dosa, itu berarti kita pikir kita sangat kuat, kita tidak mungkin jatuh dalam dosa yang sama. Apa itu? Udah hamba Tuhan najis, kalau aku takkan bisa seperti itu. Jangan demikian. Saudara bisa tidak seperti itu bukan karena kekuatan saudara, karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita tetap keras, itu berarti kita tidak peka terhadap penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Kita mau menggosipkannya, padahal seharusnya kita berbelas kasihan. Sakit dia tuh karena ini. Begini dibuatnya, makanya itu menimpa dia. Nggak ada baiknya, itu bukan Zoe. Itu ucapan yang membawa kematian, nggak ada baiknya. Berikanlah ucapan-ucapan yang membawa pemulihan. Kalau kita tetap keras, berarti kita nggak punya hal penting untuk dikerjakan. Pak Munti selalu bilang, itu yang sibuk ngurus hal cimik-cimik, tidak punya visi. Saudara harusnya punya visi besar untuk hidup saudara, hidup anak-anak saudara, untuk sidang saudara. Saudara tidak mengurusi orang-orang yang jatuh dalam dosa, lalu menghakimi mereka. Kerinduan Tuhan adalah memulihkan. Bila kita termasuk orang yang cepat sekali menghakimi, kita perlu bertobat sungguh-sungguh. Itu bukan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan lagi-lagi selalu mau memulihkan dan memberi kesempatan kepada orang untuk bertobat. Saudaraku, mari kita jadi orang baik, bukan orang kejam terhadap orang yang jatuh dalam dosa. Orang baik itu bagaimana? Saya bacakan Kisah 4 ayat 36. Kisah para Rasul 4 ayat 36. Dan Kisah 11 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan dulu Kisah 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat yang berikutnya Kisah 11 ayat 22 sampai 24. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah
orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi nama sebenarnya tadi kita baca di dalam kisah 4, Yusuf. Kenapa disebut Barnabas? Dalam bahasa Inggris anak penghiburan, son of encouragement. Encouragement datang dari kata paraklesis. Asal mulanya parakletos. Itu adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus. Makanya di ayat ini dikatakan orang baik, penuh Roh Kudus, penuh iman. Jadi kalau kita mau jadi orang baik terhadap orang-orang yang berdosa, kita penuh iman, dia bisa berubah. Ya, son of encouragement, penghiburan, selalu menghibur, nama dia Yusufnya. Tapi karena saking baiknya dia, orang-orang yang jatuh dalam dosa, sama seperti Roh Kudus, menolong, menghibur, memimpin, memulihkan, begitu dibuatnya. Lalu rasul-rasul bilang, gak cocok namamu Yusuf lagi, Barnabas lah namamu, anak penghiburan, son of encouragement, seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kau penuh iman, kau orang baik. Haleluya. Tapi besar kali dosanya, bagaimana dia dipulihkan? Bisa, Tuhan pun berkata dia mengampuni, kita pun mengampuni, bahkan 7 kali 70 kali. Amin saudara. Saya bacakan satu ayat lagi mengenai 2 Korintus pasal yang kedua. Ini perikopnya ya, mulai dari ayat 5. Harus diampuni apa Bapak Ibu Saudara? Harus diampuni orang yang bersalah. 2 Korintus 2, saya langsung sampai ke ayat yang ke-7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dia dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan terlampau berat. Saya percaya khususnya ini berlaku untuk hamba-hamba Tuhan. Takkanlah seperti kita di summit ini, yang sebenarnya sudah tahu banyak firman. Ya, tapi ada satu ketika di mana kita membuat pilihan yang salah, kita jatuh dalam satu dosa yang sangat fatal. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang lain, sudah cukup teguran yang keras, ampuni dia, jangan dia binasa oleh kesedihannya. Karena tingkatannya tidak lagi jemaat biasa, dia pun sudah tidak tahan. Sudah mengerti? Justru kita harus ampuni dia dan kita berdoa, dia dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau sikap kita selama ini sangat keras, dan bukan maksud kita jahat, kita pikir memang begitulah seharusnya. Tapi malam ini kita terima terang yang baru. Kita terima pewahyuan. Saya berdoa Roh Kudus menolong kita mempraktekkannya. Haleluya!